undang moderator kita, Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kenichi Mario atas nice introduction-nya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amalia Suzianti, Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia. Yang terhormat Pak Dr. Budi Saleh Wibowo yang akan berbicara siang ini, yang sudah kita tunggu bersama, dan seluruh peserta seminar pengembangan wawasan industri yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Indonesia. Saya sangat bangga hari ini bisa bertemu dengan ratusan teman-teman yang akan benar-benar memikirkan bersama bagaimana posisi Indonesia dan posisi industri kita ke depannya, untuk melihat bagaimana ketidakpastian yang terjadi di mana-mana. Kita lihat sudah berapa hari kita berbulan-bulan ini, sudah hampir 3 bulan kita di rumah sejak diumumkan 13 Maret 2020, tapi kemudian kita lihat bahwa saat ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan yang terjadi, dan tidak ada yang pasti di dunia ini. Oleh karena itu, kita lihat hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Pak Budi Saleh Wibowo yang akan membawakan topik ini kepada kita. Beliau adalah prominent speaker, saya rasa, karena yang bisa bicara tentang ini adalah generasi muda ya, yang baru melakukan penelitian banyak. Dan saya akan bacakan dulu, saya akan perkenalkan Pak Budi Saleh Wibowo. Ini adalah dosen di Departemen Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada, dan kemudian sekarang bekerja di sana sebagai researcher. Kita bisa lihat bahwa penelitiannya banyak di bidang supply chain management dan big data analytics dan operation research. Ini adalah bidang-bidang yang sangat penting sekali, data science, yang akan menentukan kira-kira bagaimana pergerakan pasar, kebutuhan demand dan supply di era yang sama sekali berada dalam perubahan sejarah yang sangat luar biasa, yang kita lihat bahwa sejarah adalah berulang, dan juga kita perlu melihat bagaimana prediksi-prediksi juga yang sudah dilakukan teman-teman kita di Hollywood ya, kalau teman-teman sempat nonton Netflix dan lainnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa di tahun yang sama, 100 tahun yang lalu juga terjadi hal yang sama. Jadi kita akan pelajari bersama bagaimana di era industrialisasi yang sangat berubah dan adanya disrupsi dengan COVID-19 pandemic ini, maka kita akan perlu melakukan perubahan-perubahan adjustment terhadap cara pandang kita. Dan yang akan bisa mendorong itu adalah teman-teman sekalian yang akan memikirkan bersama. Pak Budi Saleh Wibowo mendapatkan doktorat degree-nya dari Logistic Management System Eindhoven University, diselesaikannya tahun 2014. Sebelumnya beliau adalah alumni kita di Industrial Management Universitas Indonesia, dan juga double degree dengan NTUSD, Industrial Management. Kemudian bachelor degree-nya didapatkan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sama dengan saya, ASEAN Engineer, sepertinya mengikuti semua ya, apa-apa standar-standar, dapat IPM juga dari PII, dan banyak sekali project experience-nya yang sudah dimiliki, mulai dari sekarang mengerjakan Industri 4.0 untuk otomotif industri dari Toyota, kemudian modeling analisis di United Nations Development Program untuk Maritime Network Evolution, Supply Chain Management, Urban Logistics, dan sebagainya. Nah, kita dengarkan bersama sekarang bagaimana pendapat Bapak Budi Saleh Wibowo tentang ketidakpastian di era industri yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Without any further ado, saya persilahkan Pak Budi Saleh Wibowo. Silakan, Pak. Pak Budi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Riri untuk introduksinya. Saya merasa terhormat ya disanjung oleh senior ya, Bu Riri. Saya jadi ini posisinya sebenarnya masih sangat junior gitu untuk berbicara. Baik, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Amalia selaku Kepala Departemen Teknik Industri
yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di seminar pengembangan wawasan UI. Kemudian juga untuk Pak Rizky, ya, salam kenal Pak. Kita akan berbahas bareng di sini nanti bersama dengan Prof. Riri. Saya juga mengapresiasi panitia yang sudah sangat lincah gitu ya, sangat adaptif menghadapi perubahan-perubahan yang ada sehingga kita bisa tetap terselenggara acara ini bahkan hingga ratusan peserta gitu ya. Saya sangat apresiatif dengan apa yang sudah dilakukan oleh panitia gitu. Baik, saya hanya diberikan waktu 20 menit gitu ya untuk membahas bagaimana uncertainty di e-commerce. Tentunya ketika kita ingin membahas ketidakpastian yang ada di e-commerce, ini sangat banyak sekali gitu dan sangat kasus per kasus gitu. Jarang bisa kita samakan antara bentuk e-commerce yang satu dengan e-commerce yang lain, tantangan resiko yang dihadapi seperti apa. Oleh karena itu nanti dalam paparan saya hanya akan membahas kira-kira prinsip-prinsip dasar apa yang perlu dipegang oleh sebuah e-commerce gitu ya untuk menghadapi ketidakpastian agar bisnisnya bisa tetap jalan di tengah ketidakpastian dan krisis yang mereka hadapi. Baik, next untuk panitia. Kalau kita perhatikan saat ini gitu ya, ada hal yang menarik dalam 15-10 tahun belakangan ini. Tentunya mungkin bagi peserta gitu yang saat ini masih berusia di antara belasan dan bahkan 20-an awal gitu ya, mungkin tidak terlalu merasakan dampak perubahannya gitu. Tetapi bagi saya yang angkatan 2000-an gitu ya, perubahan ini sangat terasa gitu. Dulu zaman saya perusahaan yang keren itu mungkin dari perusahaan minyak gitu ya, otomotif. Kalau misalnya bisa masuk di perusahaan tersebut, itu rasanya gengsinya sangat tinggi sekali gitu. Nah, tapi saat ini berbeda gitu ya. Perusahaan-perusahaan petanya sudah berbeda. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia saat ini sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan berbasis digital gitu. Seperti Apple, Microsoft, Amazon gitu ya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi naik daun itu memiliki bisnis model yang sangat berbeda dari yang kita biasa ketahui 10 atau 15 tahun yang lalu. Contoh misalnya di sini ada Instagram gitu. Saya yakin mungkin hampir semua peserta di sini memiliki Instagram gitu ya. The most valuable photo company tidak menjual kamera sama sekali. Atau Airbnb, the largest accommodation providers, tidak memiliki hotel satupun. Atau Uber bahkan gitu ya, Grab gitu. Perusahaan taksi terbesar di dunia saat ini tidak memiliki taksi sama sekali. Nah, ini bisnis model yang sangat jauh berbeda yang tidak terbayangkan mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, tapi ini terjadi saat ini, bisnis model e-commerce. Nah, apa itu e-commerce gitu ya? Sederhananya e-commerce itu adalah suatu kegiatan menjual layanan dan produk melalui internet. Gitu. Jadi apapun yang kita jual atau kita beli melalui internet itu bisa masuk dalam kategori e-commerce. Nanti e-commerce itu pecahannya banyak sekali, ada B2B, B2C, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan membahas tentang itu kali ini. Kita akan lebih fokus tentang bagaimana para e-commerce ini bisa menghadapi ketidakpastian yang mereka hadapi, tantangan-tantangan bisnis yang mereka hadapi. Next. Nah, di sini kita juga bisa melihat gitu ya bahwa e-commerce itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Coba sekarang siapa sih saat ini yang masih membeli tiket datang ke biro agen tiket? Saya rasa udah nggak ada gitu ya yang peserta yang ada di sini gitu. Kecuali mungkin orang tua saya masih. Kalau misalnya mau pakai tiket pesawat, merian nelpon biro jasa gitu, kemudian nanti bertemu meng-arrange tiketnya, mau pergi kemana, harganya berapa, gitu, kemudian baru berangkat. Tapi saya yakin generasi di sini mungkin bahkan hampir tidak tahu biro agen tiket itu di mana, gitu ya. Kita sudah mungkin terbiasa dengan aplikasi-aplikasi semacam tiket.com, Traveloka, gitu. Tidak hanya transportasi, kita juga mungkin bisa belanja online, gitu, bahkan di Bukalapak, di Tokopedia, yang zaman dulu ini
sangat jarang orang mau melakukannya. Karena jangan-jangan nanti kalau misalnya melakukan transaksi online bakal ditipu nih. Tapi saya yakin sekarang hampir tidak ada orang gitu ya, atau sangat sedikit sekali orang yang masih merasa kalau jangan-jangan nanti ditipu gitu ya. Walaupun masih ada 1-2 kasus yang benar-benar ditipu dalam proses transaksi online, tapi sudah jarang sekali gitu. Sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kan kalau kita lihat gitu ya, nyari jodoh aja bisa online gitu ya. Jangan kira kalau misalnya dalam fase pandemi tidak bisa nyari jodoh. Mungkin lewat Tinder masih bisa nyari gitu. Nah, itu kita lihat di sini bahwa e-commerce sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sudah bisa kita tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Kita merasa sangat diuntungkan, dimudahkan dengan adanya e-commerce di kehidupan kita saat ini. Next. Nah, kalau kita lihat juga manfaat-manfaat e-commerce di Indonesia ini sangat luar biasa, gitu. Tidak hanya dari sisi GDP, gitu ya, kontribusi e-commerce di Indonesia itu mencapai 2% di Indonesia. Itu gede loh, 2% itu. Gitu. Ada sekian banyak jenis usaha di Indonesia. 2 dari 100 usaha yang ada di Indonesia itu di-generate penghasilannya dari e-commerce. Gitu. Ini sebuah kontribusi yang luar biasa dalam 5 tahun terakhir. Gitu. Jadi perkembangannya sangat pesat sekali di Indonesia. Tidak hanya kontribusi terhadap GDP, tetapi juga penciptaan lapangan kerja. Tercatat proyeksi dari McKinsey gitu ya, tahun 2022 itu diprediksi 26 juta pekerjaan itu lahir dari e-commerce di Indonesia. Gitu. Kemudian kita juga diuntungkan gitu, terutama orang-orang customer yang berada di luar Jawa gitu, biaya transportasi untuk pengiriman barang menuju ke sana itu saat ini turun hingga 25%. Gitu. Ini luar biasa. Kalau zaman dulu belanja itu di luar Jawa itu sangat susah, harganya sangat tinggi gitu. Bahkan dulu Jokowi mengeluhkan harga semen itu bisa 6 sampai 10 kali lipat di Papua gitu ya. Sekarang dengan adanya e-commerce, bisnis transportasi, bisnis logistik berkembang pesat sehingga mereka bisa mendapatkan economic of scale. Orang-orang yang di luar Jawa saat ini bisa mendapatkan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dulu, hingga 25%. Gitu. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses kesejahteraan yang dulu mungkin hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada di Jawa. Selain itu juga e-commerce meningkatkan social equality. Kalau zaman dulu pekerjaan-pekerjaan banyak didominasi oleh kaum pria, e-commerce terbukti meningkatkan partisipasi kaum wanita dalam usaha. Jadi wanita juga bisa mendapatkan penghasilan dari e-commerce ini bahkan hingga 35% meningkat partisipasinya. Ini adalah kontribusi luar biasa dari pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Next. Nah, tetapi di samping pertumbuhan tersebut, e-commerce juga menyimpan beberapa tantangan gitu ya, mengalami beberapa tantangan. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita harus kenali dulu nih karakteristik bisnis dari e-commerce. Karakteristiknya apa saja? Karakteristik yang paling utama itu e-commerce dibangun dari kepercayaan dan convenience, kemudahan. Bisnis e-commerce itu adalah bisnis tentang kepercayaan dan kemudahan. Gitu. Kenapa kok core bisnisnya adalah kepercayaan dan kemudahan? Karena gitu, walaupun e-commerce memberikan manfaat gitu, meningkatkan aksesibilitas, kita bisa kirim jarak jauh gitu, kita bisa membandingkan harga dengan lebih mudah. Tetapi di sisi lain, dengan e-commerce kita juga kehilangan sesuatu gitu ya. Kita tidak bisa mengevaluasi produk atau jasa yang sedang yang ditawarkan oleh orang lain langsung. Kalau zaman dulu kita mau beli produk, kita bisa pegang barangnya, bisa tahu kalau misalnya ada servis, kita bisa lihat dulu servisnya seperti apa sebelum membayar. Nah, sekarang barangnya kita tidak pernah tahu, hanya tahu mungkin dari foto dan deskripsinya, atau bahkan mungkin dari feedback orang-orang yang pernah menggunakan, tetapi kita harus melakukan transaksi. Ini bukan hal yang mudah, gitu ya. Contoh, misal kalau misalnya di Grab atau di Gojek gitu, zaman dulu tidak pernah terbayangkan kita mengorder ojek misalnya melalui telepon mungkin gitu untuk datang ke rumah kita gitu, mengorder ojek yang tidak pernah kita kenal datang ke rumah kita
Ini luar biasa. Jangan-jangan kalau misalnya ojeknya orang jahat gimana gitu. Terus orang ojeknya juga jangan-jangan kalau misalnya cuma ditelepon ternyata di sana tidak benar-benar ada orang yang pesan gimana? Gimana kalau misalnya harganya tidak sesuai? Gimana kalau saya ditipu bilangnya 10.000 tapi ternyata setelah sampai di tempat harganya kemudian di-charge-nya 200.000 misalnya gitu ya. Hal-hal yang mungkin dulu sempat sering kita alami ketika mau order taksi. Nah, bisnis e-commerce ini adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan antara customer dan supplier, antara penyedia jasa dan produk dan customer-nya. Bagaimana menciptakan kemudahan-kemudahan dalam transaksi tersebut. Tanpa adanya kepercayaan dan kemudahan, maka bisnis e-commerce akan sulit bersaing dengan bisnis offline. Bisnis yang online akan sulit bersaing dengan offline. Karena kunci utamanya adalah di trust dan convenience tadi. Next. Panitia bisa lanjut? Ya. Nah, salah satu temuan paling menarik dari e-commerce gitu untuk bagaimana melanggengkan kepercayaan dan convenience tadi, salah satunya adalah sistem rating gitu. Walaupun kesannya sederhana gitu ya, kita beri rating bintang 5 untuk produk ini, untuk jasa ini, tetapi ini sangat membantu meningkatkan kualitas dari e-commerce, membangun kepercayaan antara supplier dan si customer-nya. Si customer bisa tahu apakah supplier-nya ini bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Supplier-nya juga bisa tahu apakah customer-nya ini benar-benar bisa dipercaya atau tidak berdasarkan dari ranking yang atau rating yang mereka dapatkan. Jadi tidak hanya supplier yang di rating gitu ya, dievaluasi, tetapi juga customer yang dievaluasi gitu. Nah, ini juga memberikan kontribusi luar biasa untuk mereduksi uncertainty dari trust tadi. Jadi yang bisnis paling utama dari e-commerce adalah membangun kepercayaan antara customer dan supplier. Ini tanggung jawab besar dari penyedia e-commerce. Next. Nah, kalau kita melihat trennya saat ini gitu ya, kalau Amazon zaman dulu itu memulai e-commerce dengan menjual buku. Pertanyaannya, kenapa sih kok yang dijual pertama itu buku? Kenapa nggak jual makanan gitu yang paling umum gitu? Kenapa nggak jual baju? Tapi kenapa kok bisnis e-commerce yang paling meledak pertama itu justru buku? Karena buku itu ada salah satu produk yang paling mudah untuk dipercaya. Jadi orang nggak akan pernah salah dalam membeli buku, karena kita udah tahu kalau buku itu bentuknya kayak gitu, isinya kayak gini, judulnya ini, autornya ini, jelas gitu ya. Jadi ini uncertainty-nya sangat kecil sekali. Bayangkan kalau kita misalnya mau membeli telur tapi online, gitu ya. Ini sangat susah sekali. Ini telurnya bagus apa enggak gitu ya, hanya berdasarkan foto saja. Nah, sehingga Amazon memahami hal tersebut. Mereka memulai dengan produk yang paling mudah untuk dipercaya oleh publik. Gitu ya. Kemudian dari situ mereka kemudian mengembangkan sayap bisnisnya masuk ke elektronik gitu. Itu juga yang termasuk yang paling mudah. Hingga yang paling susah, apa yang paling susah? Justru yang paling susah itu yang paling umum kita temui secara offline, yaitu produk-produk grocery gitu. Ya, produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti beras, misalnya sembako, barang-barang yang berada dalam kulkas kita. Itu merupakan produk-produk yang paling susah dijual secara online. Karena itu trennya saat ini, para e-commerce sekarang mereka berusaha untuk menggayat pasar gitu. Mereka tidak hanya ingin menjual produk-produk yang udah pernah mereka jual, tapi mereka ingin bisa menjual semuanya. Mereka kemudian sekarang mengkombinasikan antara online dan offline. Salah satunya akuisisi terbesar gitu ya dalam 5 tahun terakhir ini adalah akuisisi Amazon mengakuisisi Whole Foods. Whole Foods itu distributor atau retailer makanan-makanan segar yang punya jaringan logistik bagus gitu di Amerika gitu. Dengan menggabungkan experience antara online dan offline, Amazon bercita-cita menjadi perusahaan e-commerce terbesar di dunia gitu. Jadi tidak hanya mereka dengan bekerja sama dengan Whole Foods gitu ya, mengakuisisi Whole Foods, tapi juga mereka sekarang bahkan mengakuisisi brick and mortar store, atau kalau di Indonesia mungkin istilahnya warung kelontong gitu ya. Warung kelontong ini diakuisisi sehingga bisa menjadi layanan-layanan offline terdepan dari bisnis mereka. Nah, ini sekarang sedang ditiru nih sama e-commerce di Indonesia juga.
gitu. Salah satunya misalnya Bukalapak mulai menggait bisnis warung kelontong ini, Tokopedia juga mulai masuk ke sana gitu. Bahkan mungkin ada yang secara khusus menggarap warung kelontong, warung pintar gitu ya. Mereka mencoba menggabungkan experience online dan offline. Jadi untuk barang-barang yang masih yang mereka percaya gitu, mereka bisa menggait, bisa menjual barangnya secara online. Tetapi untuk barang-barang yang susah untuk dipercaya gitu ya, mereka bisa menjual barangnya secara offline. Selain itu, selain kepercayaan, ada yang hilang dalam online. Gitu. Salah satunya yang hilang adalah faktor refreshing. Belanja itu bukan hanya sekedar mendapatkan barang, tapi belanja itu juga bisa mendapatkan kepuasan, relaksasi. Ini yang hilang ketika kita belanja online gitu. Karenanya beberapa pakar supply chain di dunia gitu, mereka tidak meyakini bahwa pasca COVID kemudian orang akan rely 100% to e-commerce. Enggak. Justru ketika pandemik ini berakhir, salah satu yang akan naik daun secara pesat itu bisnis offline karena orang mencari faktor relaksasi atau refreshing yang tidak bisa saat ini ditawarkan oleh bisnis online, oleh e-commerce. Next. Ya, ini salah satu contohnya adalah warung pintar yang sudah saya contohkan tadi ya. Mereka mencoba menggabungkan online dan offline menjadi garda terdepan wajah e-commerce di dekat dengan masyarakat gitu. Harapannya mereka tidak hanya bisa menjual bisnis secara offline juga, bisa memesan barang secara online. Jadi sistemnya kayak dropshipping gitu. Tetapi ini juga bisa membantu last mile delivery. Kalau misalnya mungkin yang bergerak di bidang logistik gitu ya, adanya warung-warung kelontong ini justru sangat membantu reliabilitas dari logistik. Tapi itu nanti untuk sesi lain waktu kalau untuk membahas lebih lanjut tentang itu. Kita lanjutkan dulu. Next. Nah, kita lihat di sini salah satu bisnis selain kepercayaan gitu ya dan convenience, salah satu resiko atau uncertainty terbesar dalam e-commerce bahwa mereka itu bergantung dengan partnership. Kenapa sih kok biayanya bisa murah dan sebagainya? Mereka bergantung sama partnership. Tadi saya sudah sebutkan di awal kalau e-commerce seperti Airbnb, Uber, Grab dan sebagainya, mereka bahkan tidak memiliki aset sendiri gitu ya. Mobil di Uber atau di Ojek, di mereka semuanya itu adalah milik orang lain. Mereka berpartnership dengan orang lain untuk menyediakan bisnisnya. Sehingga salah satu tantangannya, coba next, adalah bagaimana menyeimbangkan antara supply dan demand. Antara menyeimbangkan, kalau misalnya kasusnya Uber, misalnya menyeimbangkan antara jumlah customer yang order dan juga jumlah supplier penyedianya. Kalau misalnya penyedianya terlalu sedikit, maka servisnya akan menurun, layanannya akan menurun. Orang ketika buka Uber, ketika buka Grab, oh kok yang susah nih dapat ojeknya, susah nih untuk dapat harga yang sesuai gitu ya. Atau kalau misalnya customer-nya terlalu sedikit, yang bergabung di layanan tersebut juga semakin jadi malas gitu ya untuk bergabung. Aduh, di sini nggak dapat order apa-apa, capek nunggu seharian gitu ya. Nah, jadi bagaimana memberi insentif agar demand dan supply-nya ini bisa seimbang satu dengan yang lain gitu. Nah, kita coba lihat contohnya next. Ini contoh untuk kasus saat ini gitu, tantangan yang dihadapi oleh penyedia ojek online. Di fase corona gitu ya, fase yang seperti saat ini, walaupun bisnis e-commerce yang lain, bisnis belanja kebutuhan sehari-hari itu berkembang pesat, tapi bisnis transportasi, penyedia ojek online ini justru turun drastis gitu. Untuk mendapatkan order satu hari aja susah sekali. Nah, ini tantangannya. Salah satu tantangan yang uncertainty yang dihadapi oleh para penyedia jasa ojek online. Bagaimana bisa menyeimbangkan itu kembali, bagaimana bisa menarik demand itu kembali, atau bagaimana bisa mengcover penghasilan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari bisnis ojek online. Tentunya penyedia platform ini tidak bisa berlepas tangan begitu saja, walaupun mereka prinsipnya partnership ya.
Jadi tidak ada ikatan seperti employer gitu ya, pegawai. Kalau pegawai kan tidak ada kerjaan, kita diberi gaji tetap. Tapi kalau misalnya kayak ojek online ini dan kebanyakan bisnis e-commerce, mereka sangat variatif bergantung dengan order yang mereka terima. Kalau tidak ada order, mereka tidak dapat penghasilan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang bisa yang menggantungkan hidupnya dengan bisnis ini? Coba next lagi. Nah, selain itu, tantangan terbesar dari bisnis online adalah bagaimana terus-menerus menciptakan bisnis baru. Kalau kita perhatikan, profit margin dari bisnis e-commerce itu sebenarnya sangat tipis. Bayangkan kalau misalnya saya jual produk harganya 10.000, biaya kirimnya 2.000. Tentunya kan secara sederhananya mungkin kita mengambil komisi Rp100 dari transaksi tersebut. Rp100 itu sangat kecil sekali marginnya gitu ya. Sehingga sebenarnya penghasilan e-commerce kalau dilihat dari margin sangat kecil, tapi mereka memiliki customer base atau order yang sangat besar sehingga bisa menjadi pemasukan gitu bagi mereka. Nah, cara mereka untuk bisa bertahan dalam bisnis ini, bagaimana bisa mengconvert customer base mereka yang banyak itu untuk bisnis-bisnis lain. Misalnya kalau kita perhatikan, coba next. Ini saya beri contoh, next. Layanan yang tersedia, misalnya Bukalapak, mereka tidak lagi hanya sekedar jualan barang gitu ya, tapi mereka menawarkan pulsa, tiket pesawat dan sebagainya. Jadi mereka mengconvert customer base mereka ke dalam bisnis-bisnis yang lain sehingga bisa terus dimonetize. Sama juga dengan Gojek, dulu berangkat dari GoRide saja, kemudian berkembang jadi GoCar, GoFood, dan GoSend. Karena tanpa mereka mengconvert customer base mereka ke dalam bisnis lain, susah bagi mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan. Kalau kita tahu mungkin ya sampai 5 tahun terakhir ini, saya nggak tahu kalau yang tahun ini, 2 tahun lalu, bahkan Gojek mengklaim bahwa mereka belum profitable, berarti mereka masih dalam fase rugi walaupun bisnis mereka sudah raksasa. Karena margin itu sangat tipis sekali di e-commerce. Tanpa mereka terus berkembang, ini akan susah. Gitu. Nah, ini slide terakhir dari saya. Next. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin ini anak ekonomi lebih sering melihat matriks ini, ada yang dinamakan dengan unsolved business matrix, gitu ya. Ketika kita ingin terus mengembangkan bisnis, itu time to market sangat esensial, gitu, sangat penting. Siapa yang misalnya kayak Bukalapak mau masuk ke warung kelontong, Tokopedia mau masuk ke warung kelontong. Siapa yang pertama kali masuk ke dalam bisnis itu sangat menentukan besarnya bisnis mereka. Gitu. Kalau mereka terlambat masuk ke pasar, sudah dikuasai orang lain terdahulu, itu sangat susah untuk bisa menguasai pasar tersebut. Kita ambil contoh terakhir ini. Next. Ya, di tahun 2018 kemarin gitu ya, Uber menyatakan mereka keluar dari bisnis di Asia Tenggara. Gitu. Jadi bisnis di Asia mereka sudah berbisnis 2 tahun di Indonesia gitu, kemudian mereka menyatakan oke, saya keluar dari bisnis di Indonesia karena mereka terbukti tidak mampu untuk menyesuaikan atau bisnis di Indonesia gitu ya, dan kebetulan sudah ada Grab dan Gojek. Akhirnya setelah 2 tahun berbisnis mereka keluar. Tapi ini juga cara keluar yang sangat pintar. Kenapa? Ketika mereka keluar, mereka tahu gitu kan kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Ketika mereka keluar, mereka juga membawa saham Grab sebesar 27%, sehingga walaupun mereka keluar dari bisnis di Asia Tenggara, tetapi mereka sudah menanamkan modalnya di sana, sehingga dengan bertumbuhnya Grab di Asia Tenggara, itu sebenarnya memberi pemasukan juga kepada Uber. Jadi penting kapan harus masuk pasar dan kapan harus keluar pasar. Nah, demikian paparan yang mungkin bisa saya berikan, nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi di sesi tanya-jawab. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kembali kepada Bu Riri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Budi Soleh Wibowo. Sangat menarik sekali ya paparannya yang mengantarkan kita pada permasalahan yang perlu kita bicarakan hari ini. Dalam 2 hari ini, saya berharap adik-adik ke depannya juga bisa dapat melihat bagaimana permasalahan yang kita hadapi bersama saat ini di masa-masa yang sangat menarik sekali. Saya menulisnya di Kompas bulan Maret kemarin sebagai ekonomi berkurung ya, atau shut-in ekonomi.
Kenapa? Karena kita semua akan banyak melihat bahwa dari rumah itu akan terjadi demand yang sangat besar terhadap berbagai kebutuhan yang akan kita perlukan. Tapi pada saat yang sama, tadi Pak Budi menyatakan bahwa sekarang e-commerce itu sudah menjadi keseharian kehidupan kita, dan juga perlu adanya blending antara online dan offline. Tadi Bapak Ketua Panitia, Pak Daniel, di chat menyatakan bagaimana proses unboxing ini menjadi sesuatu yang menurut istilahnya Pak Budi tadi, sesuatu yang refreshing, yang menarik. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita temukan ya di dalam dunia yang sekarang kita lihat Uber dan kemudian Airbnb misalnya. Banyak sekali akhirnya sekarang mengalami permasalahan juga karena demand kita yang kita tidak harus berada terkurung, harus berada lockdown, PSBB di tempat kita masing-masing, tapi dunia kita terbuka seperti sekarang, banyak teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan, dari Sumatera, semua kita bisa bersatu bertemu di sini, dengan memikirkan bagaimana masyarakat kita yang besar, pasar yang sangat besar ini, bisa kita pikirkan partnership-nya, dan kemudian juga mengubah menjadi menggunakan protokol, karena kita harus berdamai di sini dengan COVID-19 ini, artinya bahwa yang weakest link yang harus kita tutup dari permasalahan kesehatan, sanitasi, higienitas dari keseluruhan yang harus kita ikuti protokolnya, tapi pada saat yang sama kita juga bisa mencari peluang bisnis dan kemudian kebutuhan. Dan kita lihat sendiri sejarah di masa lalu, tadi yang saya ambil penting dari Pak Budi, yaitu bahwa kapan masuk dan kapan keluar itu supaya minimum kerugiannya, dan kemudian masuknya juga, dan waktu yang kita gunakan, perhatian pada masalah margin itu perlu diperhatikan. Dan hari ini kita akan mendapat kesempatan, saya senang sekali